Kasih. Nama saya Junfa. Saya berumur 49 tahun. Tahun lalu, tepatnya tanggal 11 Februari, 11 Mei, itu dokter saya mengatakan bahwa saya terkena kanker payudara dengan stadium 3, dengan besar kankernya 9 cm. Lalu di 1 minggu kemudian, yaitu tepatnya 24 Mei 2023, saya mulai kemoterapi. Waktu kemoterapi itu Ibu Siska menawarkan saya untuk memakai hemohim. Tapi karena saat itu saya tidak mau campur dengan pengobatan kemoterapi, kayak ibu-ibu kan pasti tahu ya, kemoterapi itu kan keras sekali ya, dan alangkah baiknya tidak digabung dulu dengan yang lain. Jadi saya ikut saran dari dokter saat itu. Dokternya menyarankan untuk saya konsen dulu di kemo, setelah kemo kamu baru boleh ambil suplemen ini. Jadi waktu setelah kemo, saya kemo 8 kali, selama 8 season ya. Itu setelah kemo selesai, saya mulai hemohim. Hemohim yang saya minum, yang pastinya sama dengan yang ibu-ibu punya ya. Saya juga ada di sini. Diambil hemohimnya. Ini dia, sama ya hemohimnya ya. Sama. Ini ya, saya mulai minum setelah kemo saya selesai, itu di pagi hari sebelum saya makan. Terus juga saya minum di malam hari sebelum saya tidur. Itu yang saya minum. Saya ikut anjuran dari Ibu Siska MJ. Efek dari saya minum hemohim itu ibu-ibu tahu pasti. Kalau ibu-ibu punya kenalan yang sakit kanker, itu kemo itu capek dan melelahkan sekali. Dan saya itu disuntik karena saya kekurangan darah. Saya harus disuntik namanya Herceptin. Itu bikin badan tuh pegel sekali, udah kayak sakit encok yang minta tukang urutnya nggak ada gitu, sakitnya benar-benar sakit pokoknya gitu ya. Tapi sejak saya minum hemohim, jujur stamina saya itu nggak turun. Dokternya aja sampai kaget waktu itu, kok yang lain pasiennya itu udah pada sulit, saya enggak, saya tetap cerah ceria gitu ya. Puji Tuhan, saya lewatin masa itu. Setelah itu saya harus masuk ke radioterapi. Nah, waktu di radioterapi ini, saya juga tetap minum hemohim, cuman saya minumnya hanya di pagi hari. Saya nggak minum di malamnya. Karena kembali lagi, saya coba jaga mengimbangi, karena radioterapi ini juga kan bikin capek ya, bikin lelah sekali, apalagi radioterapi saya itu setiap hari. Jadi waktu itu Bu Siska nganjurin saya tetap minum. Saya yang harus atur juga dengan medikal dari dokter, dengan saran dari dokter. Jadi saya tetap minum hemohim itu di pagi hari setelah sebelum saya lakukan radioterapi. Nah, malamnya saya nggak minum. Lalu radioterapi ini saya lakukan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan saya radioterapi, saya itu dapat minum obat yang dari dokter itu selama 5 tahun. Nah, ini juga saya konsultasikan lagi sama dokter. Dokternya bilang, oke, boleh. Tapi dengan satu catatan, kalau obat dokternya pagi, ini saya minumnya malam hari. Saya minumnya, jadi mulai sekarang, dari sudah 1 bulan ini, saya hanya minum di malam hari. Karena paginya saya punya obat yang dari dokter. Yang itu wajib saya harus minum selama 5 tahun. Gitu. Tapi puji Tuhan, setiap saya cek darah, itu hasil darah saya udah bagus, walaupun sel darah putih saya itu belum seperti yang diharapkan. Karena itu saya masih suka lemes, suka suka seperti pusing. Dokternya bilang itu wajar. Tapi dari hasil tes semuanya, kanker saya itu sudah 0. Puji Tuhan. Sudah 0 sekali, sampai dokter itu tuh surprise, kaget, bingung ya, bagaimana saya bisa seperti itu, kata dia gitu. Sampai ditraktir makan ya. Pasien yang lain masih gitu. Sinian Bu.
Itu yang saya rasakan. Bahkan waktu setelah habis kemoterapi saya lakukan operasi, Bu. Saya pengangkatan payudara. Nah, waktu masa pasca setelah operasi ini pun saya minum tetap Emohim. Saya minumin 2 kali, pagi dan malam, sesuai sama yang anjurannya Ibu Siska. Jujur untuk saya dapat ekstra tenaga dari minuman ini. Saya merasakan saya nggak gampang lemes, capek itu pasti wajar, itu natural ya, buat kata dokternya harus, karena saya sekarang harus mengimbangi banyak istirahat. Tapi kalau orang lihat saya, orang nggak pikir saya itu kena sakit kanker. Nah, rambut saya ini karena ini udah dipotong nih, Bu, minggu lalu lebat, udah kayak domba rambutnya. Kayak domba yang gembel gitu ya. Ini udah saya potong, udah saya tipisin gitu. Ini rambut saya udah mulai numbuh. Wih, keren. Ibu boleh sebutkan, Bu, Ibu tinggalnya di mana, Bu? Saya sekarang tinggalnya di Perancis. Sudah sejak 2014 saya ada di sini di Perancis bersama dengan anak saya. Di kota, boleh, Bu? Biar teman-teman tahu nih. Desanya namanya Jobourg. Terus saya di Normandy. Jadi bukan di kota di Parisnya saya di Normandy, Jobourg. Oke. Gitu. Berarti Ibu waktu konsultasi pengobatan di rumah sakit Prancis juga ya, Bu ya? Iya, di Prancis saya. Iya. Saya di Prancis. Iya, terima kasih, Bu. Itu dari saya. Thank you, Cunfa. Terima kasih. Dokternya happy sampai traktir kamu makan ya. Gimana? Kan dokternya happy sampai traktir kamu makan malam. Oh iya. Jadi